Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah digital merupakan upaya kreatif dalam mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan senantiasa memberikan subscribe, like, dan komentarnya. Dan jangan lupa ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, an'aman alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Wabil khusus kita bisa hadir di dalam masjid ini, tentu yang utama adalah menjalankan perintah Allah, kemudian bertaqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dari ke hari senantiasa meningkat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, sampai kita sekalian. Hadirin jamaah duhur rahimakumullah, kita memahami dalam kehidupan beragama itu ada istilah pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan kalau kita lihat itu adalah sebuah disiplin ilmu yang berkembang di dalam ilmu perbandingan agama itu di sekitar abad ke-19 yang diperkenalkan oleh William James. Manakala dunia barat pada waktu itu serba rasional, serba harus terukur oleh akal dan lain sebagainya, maka ternyata agama itu tidak bisa kemudian harus selalu dirasionalkan, juga harus selalu diukur dengan kemampuan akal. Maka kemudian berkembang istilah pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan tentu ini adalah sebuah refleksi dari adanya perubahan-perubahan teori-teori keagamaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa teori agama yang sangat primitif itu adalah mengenal yang adanya istilahnya percaya pada anima, pada roh-roh nenek moyang dan seterusnya. Sehingga dalam Al-Quran yang tadi dibacakan oleh saya terkait dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa setiap perubahan suatu kaum itu niscaya akan terjadi sebuah perubahan, termasuk dalam masalah keagamaan gitu ya. Dalam konteks ini maka pengalaman keagamaan yang tadinya hanya bisa diukur dalam konteks barat itu dengan sesuatu yang rasional oleh akal dan seterusnya, maka dalam konteks beragama ternyata itu tidak bisa bertahan lebih lama gitu ya. Karena ternyata umat beragama ketika dia menganut agama, tiada lain adalah untuk bisa hidup dengan tenang, bisa hidup untuk bisa teratur, bisa hidup untuk terarah gitu ya. Maka dalam konsep ini pengalaman keagamaan itu sifatnya sangat subjektif. Kemudian ada relasi antara manusia dengan Tuhannya, dan Tuhan itu akan ada dalam setiap gerak langkah hidup manusia itu sendiri. Makanya dalam teorinya Jo Chim Wah itu dikemukakan minimal ada 3 pengalaman keagamaan. Yang pertama adalah pengalaman yang sifatnya teoritis, itu isinya adalah doktrin-doktrin keagamaan yang termaktub dalam kitab suci masing-masing agama gitu ya.
Kita di dalam Islam tentu doktrin-doktrin keagamaan kita itu ada dalam Al-Quran, kemudian dalam sumber hukum yang kedua As-Sunnah, kemudian yang ketiga tentu hasil ijtihad para ulama dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi pijakan bagaimana penganut agama itu melakukan berbagai ikhtiar keberagamaannya dalam rangka dia bisa hidup tentram, damai, sejahtera dan seterusnya. Jadi tidak lantas kemudian orang beragama tapi tidak bisa menikmati manisnya beragama. Saya pikir ini menjadi problem manakala orang beragama tapi tidak memahami agama yang dia anut sendiri gitu. Maka persoalan-persoalan pengalaman keagamaan ini menjadi bahan untuk bagaimana kemudian setiap penganut agama itu harus paham dulu terhadap doktrin keagamaannya. Walaupun doktrin keagamaan itu sifatnya abstrak ya, karena termaktub dalam Al-Quran, As-Sunnah dan seterusnya. Tapi sejatinya setiap perilaku umat beragama itu semuanya diinspirasi oleh doktrin keagamaan. Makanya rukun agama itu kan ada iman, Islam dan ihsan. Orang melakukan syariat Islam maka pasti ada pendorongnya. Orang melakukan ihsan maka ada doktrin untuk dia melakukan ihsan dan seterusnya. Oleh karena itu setiap umat beragama ketika dia memahami doktrin keagamaan maka harus betul memahami doktrin keagamaan itu adalah sebagai upaya bagaimana dia bisa menjalankan secara nyata. Maka muncullah pengalaman yang kedua yang disebut dengan pengalaman dalam bentuk perbuatan, atau kita bahasakan dalam bentuk ritual-ritual keagamaan. Kenapa di semua agama itu banyak ritual keagamaan? Nah, itu adalah manifestasi dari adanya pengalaman terhadap doktrin keagamaan. Orang melakukan sholat karena ada perintah sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar misalkan. Bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu perintahnya, doktrinnya. Maka orang melakukan ibadah sholat 5 waktu. Itu perbuatannya, ada aktivitasnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita memahami doktrin, maka akan kemudian terrefleksi pada konteks perbuatan, pada konteks amal perbuatan kita. Orang beriman, maka dia akan melakukan amal soleh dan seterusnya. Nah, itulah doktrin-doktrin keagamaan saya kira yang akan kemudian menginspirasi semua umat beragama untuk bisa melakukan perbuatannya. Jadi tidak lantas kemudian yang namanya agama itu berhenti di tataran doktrin keagamaan saja. Nah, makanya kalau hanya dipahami, dipelajari tanpa diamalkan, bisa jadi orang tidak bisa menikmati manisnya beragama. Nah, orang bisa menikmati manisnya beragama, maka doktrin keagamaan itulah harus diamalkan dengan adanya pengalaman keagamaan. Kemudian yang ketiga disebutkan ada pengalaman dalam bentuk persekutuan ataupun kelembagaan. Kita memahami betul ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sangat beragam. Tidak homogen tapi heterogen. Baik etnis, latar agama, suku dan sebagainya. Tentu ini menjadi pemahaman bagi kita bahwa kita itu harus bisa hidup bersama dengan orang lain. Maka dalam bentuk pengalaman yang ketiga, kenapa kemudian muncul beragam ormas keagamaan? Kenapa muncul kemudian lembaga-lembaga keagamaan? Itu tiada lain adalah refleksi dari adanya pengalaman, pemikiran, perbuatan yang kemudian menjadi ciri bagi keberagamaan seseorang di tengah-tengah masyarakat kita, gitu ya. Nah, jadi ini sebuah pemahaman yang memang harus dipahami secara baik. Karena bisa jadi kalau orang tidak bisa memahami dengan baik, orang masih truth claim, merasa paling benar dirinya, merasa paling benar kelompoknya. Nah, karena tidak memahami dalam konteks doktrin keagamaan yang ada dalam kitab sucinya. Makanya beragam ormas, beragam lembaga keagamaan itu tiada lain adalah manifestasi dari adanya pengalaman-pengalaman keagamaan terhadap doktrin keagamaan, kemudian terhadap perbuatan dan lain sebagainya. Masjid terbentuk karena ada pengalaman, ada perintah untuk sholat. Nggak mungkin sholat di lapangan terus, maka dibangunlah masjid. Ada gereja, ada pura dan lain sebagainya. Itu menunjukkan betapa kemudian orang itu melakukan ibadah itu harus pada tempatnya,
dan itulah menjadi ciri dari pengalaman keagamaan. Ada NU, ada Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Itu adalah pemahaman keagamaan yang terlahir dari adanya doktrin keagamaan yang dipahami oleh setiap masing-masing penganut agama, yang untuk itulah kemudian kita harus memahami betul bahwa kita hadir di dunia ini tiada lain adalah untuk hidup bersama dengan orang yang berbeda, bukan untuk menyatukan yang berbeda menjadi sama. Itu agak sulit, tapi minimal dalam konteks kerukunan umat beragama itu adalah bagaimana kita memposisikan orang itu untuk dihormati, dihargai, kemudian hidup berdampingan, tidak saling mengganggu di antara kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, tentu yang terakhir yang penting bagi kita adalah pengalaman keagamaan karena sifatnya subjektif dan itu sangat individualis ya. Maka hanya diri kitalah yang kemudian bisa mengukur seberapa jauh kita bisa menikmati keberagaman kita. Maka pahamilah ajaran agama kita dengan baik, kita terus belajar dalam konteks doktrin keagamaan itu kita kuasai, baru dari situ kemudian kita praktekkan, kita amalkan sesuai dengan syariat yang ditentukan, maka insya Allah kita bisa menikmati manisnya beragama. Karena sangat disayangkan ketika orang menganut agama Islam tapi hidupnya tidak jelas, hidupnya resah, hidupnya gelisah. Nah, padahal agama menjamin hadirnya agama adalah untuk ketenangan, untuk ketertiban, untuk ketentraman dan kedamaian. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.